sangat bahaya di wildcard ini. Oke, kita masuk di game Coach pertama ya, Cabral ya, melawan antara Coach RRQ Samu. Akira melawan Langsung ban Legend ke Esport arah guys. Matilda juga. Cow Matilda, 2 roamer berarti nih yang udah mulai ditutup. Tapi Fanny tetap ya, ini menjadi respect karena Fanny menurut gue Menurut ya kalian menang sekarang mana nih guys? itu buff banget sih. Kayak buat user-user Fanny itu buff banget gila. Kayak diem Di sebentar game energinya pertama penuh, ini ya, terus bisa langsung berangkat lagi. RRQ Kayak dulu kan sempet Akira nge-recall melawan karena terlalu lama. Sekarang bisa dibawa farming Legion atau masuk ke Esport jungle, guys. keluar jungle tuh udah full lagi, energi udah siap lagi. Ya bisa 2 kali tebas lah dengan nanti cutthroat-nya ya. Dan mungkin metodenya ya teman-teman dari Legion ketika gak ada Fanny, dia bisa untuk ngambil assassin power yang lain. Ada Hayabusa yang tadi mungkin kita ngeliat juga di match yang pertama. Tapi kalau ngeliat Hilda di band kayak gini di tangan Araki Akira, mereka kayaknya mau agresif main ke arah assassin. Masih ada Suyo juga yang belum terlihat untuk fase bandnya. Dia paksa pertukaran berarti ya. Langsung di band ternyata Suyonya. Mau Cusin berarti? Cusin yang siap untuk diadu. Nah ini pertanyaan diadu sama apa nih? Cusin versus Yves sih rata-ratanya ya. Yves-nya di ban lagi, Lim. Yves-nya di ban. Makanya Matilda juga yang gue pikir bisa jadi pertukaran udah ditutup. Ngeri juga ya dari RRQ Sama Akira Khalid ini ya. ya guys. Khalid ataupun Morpheus, dua-duanya nggak sih sekalian? Iya sekalian. Khalid Morpheus. Walaupun udah nggak ada yang jadi versatile ya dari kedua hero tersebut, udah dipastikan mungkin nanti Khalidnya akan di roamer. Terus tiba-tiba Reki ngambil Alpha, selesai. Dua Khalid sama Morpheus kena Alpha, sakit juga palanya. Tapi first picknya nih, yang kita masih belum tahu juga sebenarnya bakal ke arah mana. Ya masih menantikan ya dari RRQ Akira yang udah punya pengalaman banyak banget nih, terutama setelah ada domisili yang dia tinggalkan di Indonesia. Dan ya Cusin yang terbuka gak disia-siakan oleh teman-teman dari RRQ Akira. Wah jawabannya kemana? Itu tadi yang gue tanya kan, kayak bakal kemana nih arah trade-nya. Khalid Alpha kah? Khalid Alpha. Itu kaca ternyata. Karena kadang ketika kita ngelihat tim dari Legend berkembang yuk, gue lebih setuju kalau mereka bawain aja nih gameplay yang memang sudah mereka latih. Jadi nggak semata-mata harus ikuti meta banget gitu kan. Ya Cispik mungkin ya draft-draft yang unik, terbilang unik ya, itu bisa dimunculkan juga oleh mereka. Ya membawa jati diri dari segi gameplaynya ya. Dan ini bisa menjadi satu senjata ampuh juga ketika berhadapan dengan RRQ Akira nantinya. Kedua pick yang bakal mereka lakukan nih dengan adanya Cusin, mau dikombo sama siapa di early-nya. Bahkan romernya ini yang gue nantikan nih, yang bisa clear cepet pasca sudah tidak adanya Chow lagi. Yang bisa clear cepet Alpha dulu gak sih nih? Alpha enak sih sebenarnya, tapi belum pasti juga kalau memang mereka mau ganti. Ada opsi ke arah Pain. Oke, kita masuk ke Dan Alpha yang first diambil band ya. Buat kalian yang mau Alpha tanya-tanya, bersama dengan langsung Khalid. aja Khalidnya kita tuliskan masih di belum tahu kolom kan mau ke arah komentar mana. kalian Tapi ya kalau ngelihat match guys. up-nya sebenarnya Yang mau antara Helo sama tanya-tanya, Gatot, nanti kita balas kayaknya kalau mereka dengan butuh batan video lagi ya YouTube udah kita ya taruh guys ya. Khalid aja di romer, terus ambil 1 XP yang kayak Teris lah. Lumayan oke sih. Ya tadi ya kalau kita lihat di match pertama ya, ada Teris lah yang muncul. Akankah bisa untuk dipick oleh TKC? Tapi last pick di fase yang pertama Hayabusa Dan ngamanin dulu ada arah Hayabusa ya. jungle-nya. RRQ Akhir ini cukup kuat ya guys ya, Percaya menurut berarti Lim saya dengan sih. dua frontlanernya, berarti satu Sama damage kayak dengan dealernya yang RRQ harus House benar-benar ya guys maksimal. ya. Karit mungkin bisa jadi Semoga Indonesia pilihan untuk bisa Nathan. bawa Event pulang gak sih? ya piala Iya sih, makanya MC kan masuk di fase band. dari Cuman karena nggak ada mewakilkan golden juga belum ada tim dari Liquid RRQ. ID dan Kayaknya bisa jadi RRQ dibuka Oxy semua ya, yuk. Jadi sama-sama dapat kejuaraan satu chip, dunia. akhirnya juga masuk Semoga karena menjadi pialanya flash bisa sale 2 dibawa ya. ke Jadi pulang kembali band penutup lagi ya, juga seperti M1 untuk itu ya. teman-teman dari Legion. Udah Masuk ke lama band ya terakhir grup untuk Pride. RRQ. Kayaknya kalau memang mau respect Kita salah satu antara Nathan dan Harit, gue memberatkan ke arah semoga Nathan bisa sih. menang ya. Kalau Nathan yang nanti jatuh ke tangan Legend bakal enak. Karena bukan tipikal assassin, Kalau tapi kalian ternyata gak ada pilih masalah. tim mana guys, One-one kalian bisa yang ditutup. tuliskan di Oke. kolom komentar One-one ya. kalian ya guys ya. Ya memang bisa dibilang sih dari RRQ Akira bisa dimakan semua nih weaknessnya sama One-one. Gak ada yang terlalu mentereng untuk bisa kabur dari crossbow of tank. Ya bisa juga dari kali gak terlalu tebal. Tapi ya Nathan sih. Tapi Bruno ternyata yang jadi pilihan bagi teman-teman dari Legion. Ini bakal mengandalkan magical damage salah satunya di mid berarti ya. Ya, untuk teman-teman Legion. Bruno lumayan oke, dia punya range yang lumayan jauh apalagi dengan itemnya sekarang malah vegan ya. Itu bikin dia lebih enak untuk ngadu pok damage mungkin sama Cusin nantinya. Gak gampang untuk diangkat-angkat atau sama Alpha juga gak gampang kena Spear of Alpha.
Dan jawabannya ke arah mana nih? Marksman yang enak lawan Hayabusa? Ya jawabannya hampir terbilang nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau cari yang safety juga, kayak mungkin buat Lelarian, Moskov juga bisa. Lunox ini enak karena mungkin dari magical damage-nya ya oke lah, mungkin dari lantern flare lumayan pas udah efek dari terangkatnya ya, pas jatuh ke tanah itu udah ada damage. Apalagi kalau misalnya dibikin ke arah Sky Pierce. Ya, atau kalau nggak ambil Nathan juga nggak apa-apa sih. Iya sih. Kayak nggak sampai rusak banget dari awal Sini juga ada gitu kan. Dan Batrix ini Ailos, marksman yang menurut Gatot, gua bisa Hayabusa, di segala dan Bruno kondisi. ya guys ya. Di level 4 dia bisa main Dan cepat, di burst damage sebelahnya di awal ada bisa, di akhir juga hayu. Dan Malfixian GG, juga mungkin bisa jadi salah satu item pilihan. DJ Khaled ya, Nambah on the range lagi way, untuk nanti Renner Apathy dan Renner yang bisa abadi dihasilkan Batrick lebih ya, maksimal dan ada di tangan Alpha. teman-teman dari Araki Akira. Tapi itu Menurut tadi kalian yang menang mana nih guys? sama Kalau Batrix. gue sih RRQ Akira ya, karena memang kuat guys. Coba kita lihat prediksinya Sampai guys. 2 item aja. Kamleset, Bakal bahaya banget. Ya, ditutup dengan Vexana Lim untuk mengisi pos di arah mid lane-nya. Wah, early pressure-nya dari teman-teman Legend sih lumayan kencang ya. Kalau ngelihat dari early ya, sebenarnya bisa ngelawan sih, bisa juga yuk. Povius Khalid juga nggak kalah bagus sebenarnya. Iya sih. Mungkin bedanya nanti ada di mid lane aja, siapa yang clear duluan mungkin itu yang akan bisa pimpin rotasinya nanti selama nggak bonyok, karena gue rasa Cusin dia akan kalah clear di Oke. awal lawan Vexana. Dan King kembali dengan alfanya. Dia akan menjadikan mungkin objek-objek jungle jadi makanan yang begitu perkasa. Tapi early game pressure bakal bisa nggak untuk dia mainkan, terutama dari Khalid. Iya. Seperti apa pertandingan antara Oke, Legion kita Esports langsung versus masukkan di game RRQ Akira. pertama, Perwakilan dari RRQ Vietnam versus Akira perwakilan melawan dari Legion Esports. Brazil. Kita akan saksikan sesaat lagi. Kita Dan langsung saja saksikan menuju aja ya. Land of Welcome Dawn. back lagi Game di pertama Land bisa of menjadi acuan Dawn ya bagi guys RRQ ya. Akira. Bisakah mereka menanjaki puncak klasmen kembali, atau kali ini Joe yang kali ini Oke, kita dinobatkan geser untuk ke Joe sini ya. Clone bisa untuk Nah, lepas ini dari cap tersebut. biar tidak mengganggu penonton Agresivitas di kalian awal ya. Khalid sama Jusin sih bakal gila banget ya. Bakal bener-bener kuat. Bisa dibilang kayak nggak ngasih jalan lah. Bentar, ini Gatot kaca mid lane. Oh, Kita lihat Gatot kaca ada mid. Gatot. tunggu dulu, item romnya dari siapa? Karena dia level 2, cari level 2 dulu sih ini kayaknya. Iya, dia mau Helosnya yang tukeran dulu untuk clear di wave pertama biar grupnya lebih cepat juga di Little Wanderer. bisa jadi Nextnya akan ya udah. minimal ngejar level 2 sih ya. Paling di tahap pertama nanti abis itu ada perubahan. Jadi Oke. kayak itulah. Dan untuk sekarang pergerakan dari kedua tim King udah bandel banget King ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk melihat M6 Pass karena udah hadir nih, udah ada item eksklusif M6 dari tanggal 18 kemarin, tapi masalah mulai terjadi. Luis masih bisa untuk mundur. Breaker, Vexen Guard. Tapi setupnya lumayan bagus dari Legend. Karena itu tadi Vexana ini ditaruh di atas dulu untuk match up. Sebenarnya ya gue rasa match up Hylos sama Povius enak sih. Tapi ya mungkin mereka punya strategi lain yang dimana akhirnya tengahnya diisi sama Hylos. Tapi yang megang mid tetap maksudnya pegang role mid lane tuh tetap si hehehe ya. Dan dengan emblem match juga Rapture di tahun pertama ada penetrasi tambahan nantinya, bikin damage dari Vexana juga nggak bisa dianggap remeh. Nah ini strat kayak gini sebenarnya bisa ditukar nanti di turtle pertama. Setelah turtle pertama mereka balik lagi. Ya. Dan bener-bener masih gincar juga nih untuk level 4 ya. Kalau dia udah level 4, dan Nalgar akan jadi combo yang bagus bersama dengan Avatar of Guardian. Tapi Lantern Flare dari tadi bener-bener ngegangguin banget, terangkat derajat dari sosok Niao. Tapi dengan ada satu King di arah depan terkena impact yang cukup besar. Dan hilang sudah Turtle. Masih didapatkan oleh teman-teman dari sosok Araki Akira. Makanya Luis yang dapat tadi tanpa adanya retribution. Karena Kingnya tumbang duluan. Sebenarnya agak bahaya, tapi ngelihat turtle yang bisa diamankan ya udah, berarti keunggulannya masih ada di RRQ Akira. Mereka harus bermain lebih dengan tempo yang lebih pelan sebenarnya sih, nggak boleh buru-buru juga. Ngelihat dari Legend yang sekarang mereka Dan lagi ada game lagi kalah pause ya di situasinya sini. dari turtle yang pertama. Oke, pertukaran udah mulai terjadi sih, lumayan lah ya. Tapi Alpha yang tumbang di awal-awal King ternyata kayaknya bisa jadi masalah juga dia, Lim. Jadi terhambat dari segi buff yang dia udah kantongin juga kan. Ya, ada sedikit masalah kayaknya, ada problem yang harus di solve juga kawan-kawan.
Karena tadi gue agak kaget juga sih ngeliat pergerakan dari RRQ Akira yang gue kira wah ini udah pasti dominasi banget. Ya. Dia bawa Alpha, dia bawa Khalid Jushin di tengahnya kan. Rotasinya bakal enak banget itu. Top pertama udah mereka banget lah pokoknya. Tapi ternyata tumbang duluan bahkan tadi dari King-nya. Dan ya mau nggak mau mereka harus reset kembali. Mereka harus sabar lagi juga. Kita tunggu ya Karena kalau guys ya, ngeliat dari karena ada hero teman-teman sedikit Legend, mereka bawa Hayabusa. Ini trouble ya sedikit resiko ada di Gold Lane. Bisa Udah jadi nanti miss turtle ya keduanya di mirror, dari gak di kontes tim sama Legend, mereka kasih turtle ya, Legion tapi tukar Esport. dengan ngambil Gold Lane ya, dan itu akan menghambat nanti scaling dari teman-teman RRQ Akira. Mungkin juga impact gara-gara ada hehehe tadi yang ngambil ke arah atas duluan kali ya, tukar posisi. Jadinya dia benar-benar bisa untuk melihat flanking nih ke arah Alphanya King. Ya. Kan tadi kan benar-benar Alphanya King jadi nggak bisa adu retri, ya ditumbangin juga karena impact dari effectory fight-nya. Dan ya kita kembali lagi melihat bagaimana perjuangan dari tim Oke, Brazil kita dan lanjut juga lagi. Vietnam, RRQ Akira dan juga Legend Esport. Oke. Kita bakalan Ya, lanjut sama-sama 2-0 RRQ ya, Akira suara lawan Legion dari Esport Kyo masih maupun dari 1-0 gue ya sendiri untuk di match dari yang terakhir. tim Tapi udah Legion boleh balik Esport. yuk. Vexananya udah boleh balik mid lane. Udah kembali lagi ke habitat aslinya Buat ya. kalian Karena yang gue ngerasa tuh mau metode yang kayak tadi ya, seputaran itu oke ketika lu bisa MLBB, kasih pressure ke arah mid ataupun yang ke arah mau XP tahu nya. informasinya, Contoh, kalian mungkin bisa di mid subscribe lane yang channel dia strong Kikui kayak Jushin Esport ini ya guys lawan ya. di atasnya Dan yang mau kayak Povius tanya-tanya sekarang lah. Nah, silakan, itu boleh tuh ditukar kayak gitu. Jadi Ya. bisa kasih biar pressure kalian itu tidak ketinggalan dari berita bagian XP-nya. Tapi MLBB kalau ya kayak tadi, guys ya, Mobile gue Legend agak bang. sedikit bingung sebenarnya sih yang ingin dicoba. Tapi ya intinya sama. Karena sama-sama level 4 nanti dan di tata pertama selesai tata pertama itu akan balik lagi. Ya, mungkin kita dapat momennya aja ya antara kombinasi Jenard dan juga dari hehehe. Dan di arah top set, lompat Set. terus lompat tekasi dengan adanya preset yang dia lakukan. Tapi ya pertarungan kedua EXP kayaknya nggak bakal kelar sih kalau adu-aduan berdua terus. Konsep yang bagus sih ketika lu pakai Povius, musuh boleh jalan, darah nggak boleh penuh. Nggak boleh jalan darah penuh kalau kecuali Khalid lah ya. Ya. Susah juga karena dia quick set guard. Tapi ya akhirnya udah ngasih satu landing mungkin ke arah atas, dan lagi-lagi ini menurut gue lumayan kecepatan juga ya, lumayan kecepatan biar mau nggak mau sebenarnya kalau ngomongin penalti gold itu bakal rugi banget dan masih bisa diamankan, nggak mau ngebuang retribution seperti dari King ya, mau nggak mau nih sekarang Turtle akan dikasih dulu, mungkin sama-sama nggak buang retri sebenarnya karena dari Joe-nya juga sama bisa kontes. Oke, bahkan Turtle-nya nggak bakal buru-buru juga kayaknya. Mereka mau menangin levelnya. Sudah mulai ditarik sebenarnya. RRQ Akira harus bisa setup, harus berani setup. Jangan sampai nanti mereka RRQ kalah Akira gerakan. lagi ketinggalan Counter-strike untuk Joe. Udah jadi. Counter kill setup ya. sangat bisa Di dilakukan sini namun Shadow yang apakah mau menempel. Dengan ditemburin? Shadow Kill langsung dibuka. Shadow Yoji kill yang masuk. dibuka. Langsung mengincar ke arah bagian depannya. 1 poin kill bisa diamankan Luis yang menjadi korban, namun Turtle? Turtle masih terbuka. The Retribution dari King masih bisa mendapatkan Masih Turtle yang kedua mendapatkan mencari Turtle poin ya. killnya, bahkan 1 poin kill Dari masih didapatkan. Mil harus menjadi korban juga, masih Mil mencari ya. lebih. Jenard juga yang tertinggal bisa diamankan juga 2 plus Turtle, keuntungan dari RRQ. Wow, benar-benar tim fight yang Keuntungan epic dari sekali RRQ dilakukan oleh Akira ya kedua guys ya. tim. Tapi dengan 2 poin kill yang kantongnya RRQ Akira plus dengan Turtle pula, jelas ini keunggulan terlihat dari segi gold yang benar-benar signifikan. Menuju ke arah 2000 gold. Ya walaupun ada pertukaran juga jadi 2 sama dari segi poin killnya. Dan ya, Joe dari tadi mungkin nahan ya. Tapi sekarang mulai kelihatan gerak-geriknya, bahkan coba ditampar tapi ada satu shadow kill. Bahkan Joy dikejar karena hanya satu raging sensrom masih belum bisa terkejar. Bahkan Luis tidak mengeluarkan flickernya. Kalau dia mau tadi bisa sebenarnya flicker. Mungkin kondisinya karena dari jauhnya juga dia belum ngambil buff. Jadi kalau dia tadi tumbang dia respon dia 2 buff sama aja. Kalau tadi kondisinya dia udah ngambil 2 buff, ya mungkin commit flicker bakal jadi positif banget untuk Luis tadi dapetin point kill dan juga ngerugiin lah 2 buff yang hilang untuk jungle-nya. Ya, dan ya Joe hampir banget sih, tapi dia harus berterima kasih banyak sama Hehe tadi tuh. Kalau nggak ada efek dari fight yang dihasilkan Hehe, si tumbang itu Joe tuh pasti. Dan ya, dari Jenard yang bakal coba untuk jadi garda terdepan. Avatar of Court yang nggak dikasih untuk keluar. Bahkan sekarang flicker tapi shadow kill masih menempel, tapi ternyata damage yang masih belum cukup. Reggie Center kembali dibuka. Luis benar-benar menjaga supaya Joe bisa untuk terus mundur, nggak ada di depan wajahnya. Kalau kena tadi Raging Sandstorm itu udah dahsyat banget pasti.
kayak point kill dapat lah satu solo kill juga tadi bisa. Karena Louis sendiri juga kan Khalid walaupun roamer dari dasar damage-nya juga udah sakit, dasar tornado dan raging sandstorm ya. Nah, dengan ya snowball yang gua harapkan tadi bagus untuk RRQ, kira sekarang udah mulai berjalan 2000 gold loh. Diunggulin oleh mereka dan Turtle kembali akan di-fight. Dibuka terus ya mapnya di tangan dari Sejen. Dia benar-benar lantern flare yang digunakan sangat-sangat mumpuni sekali. Tapi Mio masih ada Glorious Pathway mungkin. Tapi untuk Turtle di reset kembali, Lim. Makanya kayaknya tetap dipaksa tarik ulur gitu loh. Kondisinya RRQ kira lagi menang level dan juga sekarang bakal dikomit. Oke, flicker bersama dengan Oke, Pursuit dibuka. Avatar of Kira Guardian tapi coba Tumburin. mendapatkan ke arah Turtle-nya, mencoba untuk merasak masuk ke arah belakang. Glorious Pathway, tapi shadow kill dari Joe tidak memberikan efek apa-apa. Bahkan sekarang Pursuit memaksa dari Hehe untuk keluarin flickernya dan dia berhasil kabur. Dua revitalize ya berarti ada memang konsep dua revitalize yang dibawakan walaupun dari Jenarnya tadi nggak kebuka. Tapi seenggaknya turtle terakhir didapatkan oleh teman-teman Legend. Dia nggak boleh nih ngasih lagi free. Tapi wow, Gusta. Blade of Despair udah jadi. Jenar ke-trigger dari revitalize-nya. Akhirnya kepake ya. Di push ya atasnya ya Meret kira-kira ya. Setelah Gusla nih bakal jadi Emang satu ngeri sih ya dari target permainan man dari RRQ akhir RRQ ini Akira dari untuk bisa ngasih damage awal yang besar. kemarin Bahkan kita Turtle lihat dan ya Top Lane bakal coba untuk dihajar. Glorious dari Pathway dibuka Brazil untuk ya guys defensif ya. saja. Ini membuat dari Legion benar-benar berusaha mati-matian loh. Late gamenya ngeri sih. Turretnya. Masalahnya masih ada ini juga tadi damage reduction ya dari inner turret, makanya nggak bisa hancur cepet kan. Nah itu pun tetap mau hancur. Bagian dari mid lane-nya juga bisa banget nih untuk diambil, tapi team fight kayaknya atas tetap bakal jadi tujuan. Iya. Tapi ada fun fact juga nih Lim. Ternyata ada debut untuk Sushin di M6 Wildcard setelah 7 match di ban terus-terusan, tapi sekarang Legend ngasih untuk hadir di tangan Seja. Ya dia mau coba untuk ngelawan ketakutannya shadow sendiri kill-nya mungkin ya. Karena belum ada yang terbagi berani ya. ngelepas juga. Mungkin bisa jadi impact dari Chusin-nya sebenarnya nggak sepowerful itu. Atau mereka Mau tahu nih ditumburin. how to counter Chusin. Makanya kayak mereka udah siapin juga kan draftnya. Mereka bawa Hayabusa sebenarnya yang dimana Chusin kena assassin tetap akan berat. Iya. Ini ibaratnya kayak reverse psychology. Kalau kata psikolog, kalau kita punya trauma tersendiri, kita Shadow lawan kill trauma udah itu dengan dibagi. kita munculkan dan Chusin yang dihadirkan oleh teman-teman Legend, mungkin mereka mau melawan traumanya. Wow, tapi di babak yang cukup penting sebenarnya agak sedikit ngeri juga. Bukan berarti nggak bisa. So shadow kill barusan dari Hayabusanya Joe udah kebuang. Dan berarti di lore pertama yang udah muncul nggak ada Kita shadow lihat kill ya juga. Lorda. Kayaknya udah menjadi pilihan yang terbaik untuk Legend sekarang cari kepala. Oh, kayaknya ada flicker tadi ke trigger dari Hehe. Menghindari tim Mau fight dari ditumburin RRQ kah Akira. Mereka Akira? Bahkan lihat bagaimana sosok dari Tekashi bandel banget. Dia ada dimanapun Hehe berada. Lompat terus dengan area pursuit. Tapi Daylight kali ini bakal menjadi satu target man dari teman-teman Legend Esport. Mereka bakal coba untuk memberikan damage dari sosok Kita Daylight lihat yang kuat siapa yang Shadow. dapat Shadow lordnya. kill. Damage-nya masih terbagi tapi Luis masih bisa mundur dengan Raging Sandstorm. Bahkan Avatar of Guardian masih belum mengenai targetnya. King masih selamat. Tapi Lord yang bakal coba dipegang. Hati-hati dengan Area Gusta. Dipegangin Lordnya sama Legend saja Sport. damage yang dihasilkan Apakah bisa mereka mendapatkan dapat poin kill, tapi ternyata Joe yang gak punya Mau apa-apa lagi diwarin? maju ke arah depan, langsung bisa dihilangkan lagi ke arah Rata ya belakang. guys ya, Merek kira-kira Menjadi ya. korban Daylight gak selamat. Double kill di Free. tangan Gusta Lagusta Seharusnya free menjadi nih jawaban. Sang striker punya damage yang on point. Wow, Gusta positioning yang begitu baik membuat dia bisa ngedeliver hitnya damage dapet, dengan Lord sangat-sangat dapet, maksimal. menang banyak Bahkan RRQ Akira guys. tumbangnya Joe tadi, thanks to Povius juga. Tekasi tadi yang ngebeli waktu sampai Joe nggak bisa balik lagi dengan quad shadow-nya, ditangkap lagi dan ya itu tadi main poinnya. Damage eksekutornya Gusta yang bisa dapetin poin kill Lord untuk RRQ Akira. Wah, ini jadi snowball parah nih setelah Gusta ya. Ya walaupun di awal dia juga udah kasih pressure besar sih kepada Daylight. Tapi dengan 3 poin kill tambahan ini yang didapatkan Gusta Lagusta. Apalagi tadi di item keduanya udah BOD, ini mau item ketiga apa yang habisin? Hunter Strike udah pasti di pertama kan? Ya, opsinya banyak sih sebenarnya. Untuk kasus dari Matrix ya. Heptasis Mau kan di di item push pertama dia mau bawahnya. main pakai snipernya sih. Jadi lebih enak juga. Nextnya ya bisa kalau mau safety Win of Nature. Kalau mau damage lagi dia mungkin bisa pakai si Halberd. Dan kayaknya kedua opsi itulah yang paling possible untuk sekarang. Ya, tapi sama-sama dengan Malefic Gun ya. Jarak jauhnya ada, tapi jangan lupa dengan adanya Malefic Gun, ini penetrasi juga nambah loh. Ini impactnya debuff dari Malefic Gun
bisa dibilang dengan item yang nggak populer waktu di patch kemarin, sekarang bener-bener rata-rata semua orang pakai Malefic Guard. Karena dulu triggernya susah yuk. Mm-mm. Sekarang triggernya gampang. Makanya Oke. laris manis dan Lord Mid sudah mulai dapat, masuk ke Lord dalam sudah base dari jalan Legends Esports. ke Oke, ada arah konsil yang terdengar. atas. Lihat bagaimana Arki Kita Akira mendapatkan memaksa dengan ada Joe dengan Quad Shadow untuk bisa clear Turret. pakai Eternal Guard, mengusir ke arah Luis dan kawan-kawan. Dan Untuk sekarang base turret di arah top lane masih aman walaupun masih di mereka reset udah ya kecicil dari lumayan RRQ besar. akhirnya. Lanjut bawah, oke. Ada Joe yang bakal coba untuk melakukan satu trigger dengan ada satu shadow kill. Ditumburin guys Kasih sama jadi RRQ korban akhirnya. tapi Resistance terus juga flicker dapat karena 3 player sekaligus. Dibalikin. Malahan menjadi malah petaka bagi Luis itu sendiri. White Shadow ke arah depan memberikan cicilan kepada King. Spear of Alpha hanya untuk defensif. Ya, mau nggak mau harus mundur. Satu buah misplay tadi, kalkulasi damage yang kurang matang ternyata dari Masih Tekasi yang membuat belum dia jebol akan ya menjadi sama korban RRQ nih. akhirnya, Lumayan walaupun banget, karena mereka Joe, dapat Lord. dia tahu banget untuk Orpheus nggak bakal bisa ngekill dia. Jadi dia pede untuk ngasih basic attack-nya dulu. Dan sekarang hilangnya 2 frontliner dari teman-teman Akira membuat ya Legend Esports bakal pegang mapnya dulu. Dia bakal pegang zona kendalinya dulu. Bahkan dari Lord Advantage-nya ya nggak terbilang terlalu bagus sih, karena nggak ada base turret yang hancur juga. Iya, mereka hampir dapetin atas, tapi tadi kredit sih kepada Luis ya. Resistance Strongnya dapat 3 player. Sayang follow up damage-nya jadi kurang dari teman-teman Araki Akira. Dan sekarang dari Legend Esports seakan-akan mendapatkan nyawa ataupun ada angin segar nih setelah pressure dari Araki Akira gagal. Apakah bisa comeback dari Legend Esports? Lihat Kita dari lihat Legend juga yang sekarang masing-masingnya. berani keluar ya. Keunggulan gold masih dipegang Luis Ini Akira. kita tidak ada yang tahu guys. Apakah mau Coba di-waring? gebok ke arah Luis. Avatar of course dia terlalu jauh Sakit banget ya. untuk bisa mundur dari sinarnya. Untung masih Kayak ada miss mekanik bisa kayaknya. pulang Hayabusanya. Dia nggak di posisi terjebak juga. Ketika memang dia coba di stun atau di initiate juga dia masih bisa lah ngambil waktu dulu. Tapi sekarang nggak ada EOG, nggak ada Raging Sandstorm. langsung Lord sudah Lord. mulai muncul. Atas akan jadi pressure terus nih. Landing atas yang udah rapi untuk teman-teman RRQ Akira. Bikin pressure-nya akan Masih enak untuk mereka. dipegangin Dan dari atas RRQ muncul. Akira, Itu bisa jadi Lordnya sinyal. di reset Sinyal ya. kembali. Mau lihat sekarang. Lama Menurut lagi kalian kan menang mana nih dari guys? Hayabusanya Joe Kalian bisa langsung tuliskan untuk di tetap kolom berada di atas komentar. dan akhirnya dia Dan berbagi RRQ bantuan, Akira tapi masih ternyata mereset Akira, kembali ya. mereka nggak mau komit. Dia punya daylight juga sih. Jadi Cara masalah dia tadi bisa Lordnya free kita dari belakang lihat Luis di apakah mau tapi diwarin, ternyata ditumburin Joe kah? diusir mundur. Lihat bagaimana Beneran Tekasinya langsung menjadi mundur garda ya. terdepan. Sakit Tapi banget guys Seja dari dalam Bruno-nya ya. masalah. Dari tim Avatar Legend of course Guardian Esports, tidak Avatar ada, bukan menjadi masalah Guardian-nya. karena Di volleyball dari sini daylight siapa yang yang akan mendapatkan memberikan Lord? damage Seharusnya sih optimal. Legend Esports ya. Bahkan tadi shield Karena mereka menang yang muncul jumlah. nggak bisa. Apakah Untuk mau menyelamatkan diwaring? dan berapa Alpha, tapi WOM Dibalikin menyelamatkan guys, itu semua bisa dan ini ya King menjadi dibalikin tumbal. dari Lihat bagaimana Luis mencoba untuk memberikan damage tapi Legend daylight Esports ya. terlalu free dari Mereka belakang. bisa Avatar of Guardian comeback nggak nih kena guys, apa-apa tapi bahaya base ini. turret masih utuh. Dan mid Tidak dapet dengan ya. outer turret di arah mid lane-nya. Waduh, Wah, apakah Legion ini mereka mau mulai di-push? bangkit dengan defensif yang begitu Legend baik Esports tadi. Dan comeback Tekasi ya yang guys kembali ya. menjadi korban. Di sini Sehingga free Lord yang ya. tadi miskalkulasi damage Dari itu benar-benar Legend fatal. Esports Dan langsung dikejar mereka muncul. Oke, ada konsil tapi hehe masih coba untuk dijaga oleh secure Sinar ya, juga dan langsung Lord Lordnya. akhirnya bisa di take over. Sakit banget ya dari Bruno-nya dari 5.000 Legend gold Esports. bulan tadi loh, ditarik nih sekarang Ngeri sampai sih, 1000 guys. gold aja. Dan mungkin akan di range sekitar sini aja. Kecuali nanti Nertaratnya bisa dihabisin. Unggulnya Tuh. bakal ke Legend Esports juga. Damage dari Tapi ya, gua ngeliat Bruno-nya arah ngeri kira-kira guys. mereka membuka Oke, winning apakah ini condition dari bisa Legend Esports loh. menang Iya loh. Legend Esports? Begitu Apakah di bener-bener fatal comeback? banget Dan akibatnya. kita Mereka lanjut nggak ada yang nanti bisa di masuk game belakang. keduanya Gua nggak ya. ngeliat King Pantengin terus channel ini. yang bisa untuk melakukan adegan-adegan berbahaya ke belakang loh dengan Spear of Alpha. Nggak bisa juga sih. Front to back pun berat karena high loss dan juga Gatot Kaca. 2 revitalize. Mereka harus nunggu Oke. timing yang tepat banget nih. Kalau memang mau ke belakang mungkin Renner plus Regen Sandstorm kayaknya bisa deh. Langsung berbalik arah dari ya. 3 item, Hayabusa 1 item terakhir lagi nih menuju full item. Dan dimana alfanya juga Sini sih menuju langsung ke item di terakhir. push ya bawahnya. Apakah langsung mau ditumburin? Jadi DHS dan Sakit bener guys dari Bruno-nya Iya, dari Legend Esports. bakal menjadi target operasi Avatar Guardian udah dibuka. Menaik ke arah Sijen Dan juga, langsung tapi apakah Regen dia Sandstorm dari Luis untuk langsung defensif bisa jadi di nggak end ya selamat guys karena ya. ada Shadow Kill yang masuk dan bakal Wind of Masih Danger. bisa ini, masih bisa Sudah ini. ke-trigger dari Apakah Gusta langsung di Gusta. base satu dan bastard di bagian bawah di menjadi harga reset yang ya sangat dari Legend mahal. Esports. Mereka Sangat dari mahal ya, teman-teman seru ya. Legend Saling akan enak banget buat jual setup beli next serangan. objective. Lord ada di atas. Apakah langsung mau Bawahnya di udah super end minion dan dari mereka tahu Legend nggak Esports? berhenti Apakah sampai di langsung sana. mau ditumburin? Yoi, dengan adanya Coach Shadow lagi, tekanan demi tekanan dirasakan oleh RRQ Akira. Sakit ya dari Seakan-akan Bruno-nya dengan sangat Legend cepat, Esports.
Legion Esports membalikan keadaan, Lim. Dan mereka Satu harus momen, reset kembali ya, karena itu bahaya, bisa blunder dengan guys. miskalkulasi Seiken aja tadi, jadi Crimson Beacon-nya tadi nggak bisa bikin Oke, selamat, di reset shieldnya kembali tetap dari kurang. Legion Esports, Langsung mereka balik loh mundur semuanya, bahkan lihat goldnya, ini bisa dibilang udah nggak ada perbedaan lagi untuk under memancing 1000 ya di menit perlawanan 17. biar mereka Kayaknya masuk ke dalam. udah jadi setara lah dari keduanya. Dan jangan lupakan yang tadi gue bilang, Lord selanjutnya ada di atas, best turret di bagian bawah punya RRQ Akira udah nggak ada. Nah, pressure-nya akan lebih enak. Legend nggak usah capek-capek ngurusin Farlane-nya. Bab Dia dapat bisa ya fokus pressure semuanya aja di bagian dari Legion Lord-nya, Esports. sekitaran Apakah mau Lord-nya. diwarin? Dan nanti dia bisa setup langsung cepat. Wah, ini bener-bener ya. Sakit banget ya And when the Bruno-nya daylight dari Legion Esports. comes, I'll have to go. Kalau daylight datang, Karena kira-kira harus Tinggal kasih respect sih nada sama aja Bruno dia. nya. tahu kan adanya. Nggak usah. Kenapa Bruno Gue di sih tahu, cuman nggak MC usah. dipakai terus guys? Lihat Lord yang akan Kalian muncul bisa nanti. tuliskan Tapi kolom kalau komentar ya. misalkan kita ngomongin soal RRQ Akira ya, andai mereka mau kontes juga masih possible sih. Mereka masih punya 2 frontliner. Ya kayaknya emang opsi terbaik sementara front to back deh. Wah buset, Daylight pakai Demon Hunter Sword dan Windtalker. Buset. Astaga, ini udah bener-bener item jahat semuanya udah dipakai. Main front to back juga lebih ready dia nih. Karena ya kalau ngeliat item dari Gusta Lagusta ada DHS juga kan. Nah itu memang tujuannya mau main front to back buat bocorin Oke, hero-nya, Lord di atau ya apapun secure lah lagi frontline-nya. dari tim Tapi nggak mau kalah juga Legion ternyata Esports. Daylight. Apakah Langsung pakai bisa? DHS dan setup Lord dilakukan Legion Esports. Dan bahkan mungkin dibilang tebel gak setebel Komen dari Hylos dan juga ditumburin Gatot dari Kaca yang area dimiliki sama kira-kira. Akira. Tapi Lord yang udah setengah HP langsung di reset begitu saja. Melihat bagaimana pergerakan dari RRQ Akira sendiri yang mudah coba untuk setup juga. Komen Fat Shadow ditumburin kejar langsung lagi dari Luis area dalam kira-kira. masalah karena Shadow Kill dia mulai masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan memaksa Resistance untuk keluar melihat bagaimana Daylight yang hadir membuat Waduh, dari Luisnya kabur. bisa Tapi dengan ada rata satu ini area kira-kira Avatar ya. of Guardian kembali masih belum mengenai target. Flicker dari sosok Seijen ini membuat masalah. Tapi Cepet lihat banget, guys. Daylight, masalah bisa terjadi dengan ada satu volleyball yang mematikan di kebok bola dari Daylight. Sakit Mematikan bener poin Bruno-nya, dengan asli aja. bakal ditindas habis. Luis juga dalam Bisa masalah langsung di triple end ya dari kill. Legion Esports Berhasil ya. didapatkan di tangan Daylight. Menyisakan 2 member King dan juga Gusta Lagusta. Dan Legend lihat mereka mau komit, Sakit mereka sih ngelepas Bruno-nya. Lordnya, mereka mau coba untuk end game-nya. Akankah RRQ Akira dalam masalah? Akankah RRQ Akira bakal melepaskan dari slot pertamanya? Tapi dengan ada Spear of Alpha defensif mencoba dibuka. Rata Tapi ya dari RRQ Akira ya guys ya. Di game pertama dimenangkan oleh Legion Esports. Di game kedua kita tidak tahu guys, nanti pantengin terus ya channel ini ya. Itu ya official, yang belum subscribe silahkan di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notif terbaru dari channel ini guys. Oke, di game pertama dimenangkan oleh Legion Esports. Di game menjadi kedua satu kita hal tidak yang tahu. positif, pengalaman Nanti yang kita berharga bakalan dan RRQ Akira konten lagi ya tidak guys bisa ya. berbuat Oke, banyak. seperti inilah video Pikaran kita. Kurang Jusin lebihnya kita yang mohon bahkan maaf. terlihat Sekian kurang video dari efektif kami. pun Sampai jumpa terjadi. lagi.